Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suatu ketika Umar bin Khattab dia mengambil ranting. Ranting itu dia katakan, "Ya Allah, kenapa aku tidak diciptakan menjadi ranting saja? Ya Allah, kenapa aku ini dilahirkan?" Masa hisab, mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dikerjakan di dunia ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sayyidina Abu Bakar juga berkata gitu, "Ya Allah, kenapa aku ini tidak dijadikan seperti burung saja?" Karena berada di antara dua kemungkinan ini, masuk surga atau masuk neraka, ini sangat menakutkan. Berada di antara dua kemungkinan, masuk surga atau masuk neraka, itu sangat menakutkan sekali. Apalagi kalau memang masuk neraka. Nah, padahal Sayyidina Umar ini termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar juga. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada Nabi selepas aku tuh Abu Bakar orangnya. Kalau ada Nabi selepas aku tuh Umar orangnya. Beginilah kami akan masuk surga menggandeng Abu Bakar dan Umar. Ada jaminan, tapi takutnya luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar berkata, seandainya ada suara dari langit mengatakan seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk surga kecuali hanya satu yang masuk neraka, maka aku khawatir yang satu orang itu adalah aku. Takutnya. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, seandainya ada suara dari langit berkata semua umat Nabi Muhammad itu masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, aku berharap yang satu orang yang masuk surga itu adalah aku. Harap, takut, harap. Jadi persoalan kita, amalan kita ini tidak wujud ini karena dua sebab ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap. Takut pada neraka Allah, harap pada surganya Allah. Ya. Nah, itu bersumber dari keyakinan tak yakin. Tak yakin dengan adanya surga, adanya neraka, azab neraka itu tak yakin. Kalau yakin, timbul rasa takut itu. Timbul rasa harap itu. Nah, itulah membuat amal itu menjadi wujud. Orang ya, dia tidak takut untuk meninggalkan sholat. Ya. Memang dia karena dia tidak takut. Ya. Tidak takut pada nerakanya Allah. Allah berfirman kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi sakor?" Kenapa engkau sampai masuk ke dalam neraka sakor ini? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Karena waktu di dunia kami tidak tergolong orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat itu memang tidak takut. Ya. Tidak tutup aurat. Ya karena tak takut. Ya. Padahal kata Rasulullah, satu helai rambut wanita yang ternampak dari laki-laki yang tidak berhak melihatnya membukakan satu pintu neraka. Kalau dia punya suami, jadi satu cambuk buat suaminya. Ya. Kalau dia benar-benar takut, udah tetap tuh dia amalkan, biar bagaimana dia khawatir. Juga tak berteguran, memutuskan tali silaturahmi, bahkan disebut-sebut kejahatan ke orang yang dia putus tali silaturahmi. Tidak ada upaya dia untuk menyambung tali silaturahmi karena tidak takut. Ya, padahal Rasulullah katakan tuh, ya, kata Rasulullah, tidak mencium bau surga, tidak mencium bau surga. Padahal surga itu tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi dijauhkan dari surga sejauh 3 parit, 1 parit sejarak bumi dan langit. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. sekalipun dia mati di dalam Ka'bah. Orang mati di dalam masjid ibadah husnul khotimah,
apalagi mati dalam Ka'bah. Tapi jangankan dia mati dalam masjid, dia mati di dalam Ka'bah sekalipun, ya, dia tidak akan masuk surga. Belum kemaksiatan lain dikerjakan karena dasarnya tak takut. Kalau takut tuh, kita ini khawatir mati ini, kita kan tak tahu entah kapan ya. Jangan dikira mati itu selalu didahului sakit. Banyak orang mati mendadak, karena kecelakaan. Ada teman saya itu karena tidur aja, setelah itu tak bangun-bangun. Nah ini kita khawatir. Nah ini kita jangan nak berspekulasi ya. Kita harus persiapkan diri. Saya aja ini tidak berpikir umur itu panjang. Karena kalau saya berpikir umur saya masih panjang, saya lalai. Hai, nanti aja taubat, nanti saya taubat, tahu-taunya datang kematian itu datang. Habis, selesai. Ya kan, tinggal kita mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita kerjakan, belum bertobat lagi. Ya kan? Jadi inilah ya sebab kenapa amalan itu tak wujud. Karena tak ada rasa takut, tak ada rasa harap, ya. Jadi harus selalu dibayang-bayangkan azab neraka itu, dibayang-bayangkan. Ya dahsyatnya neraka itu, ya Allah. Kalau lihat kebakaran ya, orang pada ketawa-tawa lihat kebakaran. Coba bayangkan, ya Allah, api dunia gini aja udah panasnya luar biasa, apalagi api di neraka, ya Allah, tak sanggup aku. Ya kan? Bayangkan kenikmatan surga, ya Allah. Kalau kita nengok satu kemewahan, pemandangan indah, ya Allah, ini aja nikmat bagaimana surga ya. Padahal surga itu kenikmatannya dahsyat, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terlintas dalam pikiran. Ya, dahsyatnya kenikmatan daripada surga itu ya Allah. Jadi inilah sebabnya. Jadi kenapa amalan agama itu tidak wujud tuh, karena tidak rasa takut tuh. Kadar takut tuh kecil sekali, kadar harap tuh kecil sekali. Maka ini nak kita tumbuhkan ya, nak kita rasa takut ini dibesar-besarkan. Bagaimana ya kita merasakan takut luar biasa ya. Terus udah gitu harap gitu ya. Maka kita akan cari jalan dan kita akan selesaikan semua persoalan-persoalan yang akan menjadi persoalan besar di akhirat. Oh, ada tali silaturahmi yang putus, cepat sambung. Oh, sholat belum kerjakan. Tutup aurat belum dimulai, dah mulai. Ya kan, jangan tunggu-tunggu sampai kapan lagi? Sampai malaikat maut datang. Ya kan, nah itu harus selalu kita usahakan nih sebelum takut mati datang. Ya di luar daripada dugaan kita. Ya. Ini yang kita khawatir ya. Kata Rasulullah, semua orang mati itu dalam keadaan terkejut. Ya. Masuk dalam kubur itu terkejut. Ya, udah mati aku. Itu menunjukkan kita tidak bisa diprediksi mati itu kapan tuh, tidak bisa diprediksi. Makanya sekarang nih jangan kita mau spekulasi ya. Maka udah upaya penyelamatan tuh udah dilakukan dari sejak sekarang ini, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang selamat, orang yang beruntung. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan pahalanya di yaumil qiyamah, akan direkap. Faman zuhzihanin nar, barang siapa yang diputuskan oleh Allah, dia terbebas dari neraka, dan wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Ini sebenar-benarnya orang beruntung. Jangan salah, bukan orang kaya, bukan orang tinggi jabatan. Ini orang yang beruntung. Karena semua yang kita miliki di dunia ini akan ditinggal. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.